Semoga Allah mengampuni dosa-dosa istri saya, menerima amal baik istri saya. Bisa diceritakan proses pemakaman almarhumah tadi? Ya, baik, kami yang diamanai oleh Bapak Kasih Pak bersama Pak Kadaker Bandara dengan Pak Pinjam Gunawan untuk mendampingi Pak Endang pemakaman di Bogor. Sampai di rumah sakit proses cepat sekali, karena ada pasien yang harus tangani keluarga. Dan yang kedua, setelah ada tanda tangan tasrih, kemudian dirujuk ke sebuah tempat urusan jenazah milik negara Raja. Di sana kemudian dimandikan oleh tim yang sangat profesional. Kemudian beberapa saat setelah sholat isya selesai, disolatkan oleh tim dan diimami oleh syekh. Untuk pemakaman juga setelah dari tempat pemandian itu ada dibawa ambulan yang sangat profesional sampai ke pemakaman, kemudian disambut oleh tim khusus umal yang menggali kubur, dan ternyata sudah disiapkan, dan syekh yang mendampingi untuk pemakaman juga ada sekitar 2-3 syekh itu, dan membantu mendampingi proses pemakaman sampai ke liang lahat. Setelah penguburan, alhamdulillah Bapak juga bisa turut mendampingi pemakaman sampai ya, sama Pak Uzan berdua masuk ke liang lahat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan kemudahan bagi kami melalui petugas haji yang ada di Jeddah ini, terutama dari mulai Kadaker, kemudian Kasektor, Kadaker Pak Abdillah, Pak Irfan, kemudian tim yang lainnya Bapak Uzan, Pak Gunawan, dan yang lain, semua telah respect sekali, responnya bagus untuk kami, khususnya saya secara keluarga yang telah ditinggalkan oleh istri saya atas nama almarhum Pupon Rohmawati, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, menjadikan ahli surga. Saya yakin Allah memberikan yang terbaik untuk kami keluarga, walaupun dalam hati secara dohir terus terang berat untuk ditinggalkan, tetapi apapun bentuknya itu adalah rahasia Allah. Mudah-mudahan dengan kecepatan tanggap dari tim haji ini menjadikan sebuah momen yang terbaik bagi kami, dan ke depan akan lebih baik dan lebih baik insya Allah, karena ini adalah yang terbaik menurut saya yang pernah saya rasakan. Mungkin orang lain ketika ada yang mengalami seperti saya, insya Allah akan merasakan pula tanpa bantuan petugas haji yang ada di sini. Mungkin kami bingung. Evakuasinya tadi seperti apa, Pak Bud? Proses kejadiannya pada saat itu kan kejadiannya di pesawat, Pak ya. Jadi ibu almarhumah ini jatuh di pesawat, pusing. Tiba-tiba langsung dari dokter udah sadarkan diri. Dokter kami dari Pangandaran ya, kami pada saat itu bertugas malam itu kan mendapatkan laporan bahwa masih ada satu orang sakit di dalam pesawat. Nah, dengan keterbatasan yang kita punya, akhirnya kita bisa mengidentifikasi bahwa yang sakit itu adalah Bu Popon, didampingi oleh Pak Endang selaku suami. Nah, dari situ pihak ambulan tidak berkenan, Pak ya, untuk didampingi petugas. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Hanya jadi saya hanya saja. Bapak saja yang mendampingi. Nah, dari situ kita terus monitoring, walaupun dengan keterbatasan, kita monitoring dengan kasektor, dengan tenaga pendukung yang kita punya, akhirnya kita mengetahui di mana keberadaan Alhamdulillah. Bapak ya, alhamdulillah. Sehingga proses yang begitu cepat kita bisa menanganinya. Doa khusus, Allahumma firlaha warhamha wa'afwa wa'afianha. Doa khusus, itu doa khusus. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa istri saya,
menerima amal baik istri saya dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, yaitu surga Allah. Itu doa yang diinginkan, dan mudah-mudahan kami bisa bersama kembali nanti di surga Allah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak selalu mendoakan untuk semuanya kekuatan, walaupun tinggal saya sendiri, tapi mereka sangat-sangat mendukung. Apa sih sehat, apa sih sehat. Keluarga di Tengah Air memang sudah diberitahu, mereka memang shock terus terang anak-anak. Khusus saya punya anak 3, laki semua, dan yang terkecil adalah kelas 6. Yakin shocknya bukan main, untuk shocknya terasa benar. Tapi walaupun dengan secara berat hati, mereka mengatakan mengikhlaskan dengan kondisi ini, karena mereka pun sadar bahwa nyawa adalah titipan dari Allah. Kita adalah titipan dari Allah, dikembalikan dan diambil lagi oleh Allah. Saya punya keyakinan itu, dan kita pun mungkin akan menyusul, entah kapan kita tidak tahu. Mereka keluarga alhamdulillah menerima dengan kondisi walaupun memang secara berat hati, tapi menerima dengan keadaan. Mudah-mudahan jadi kekuatan, ya, mudah-mudahan jadi kekuatan bagi semuanya, bagi keluarga kami. Saya sebagai kepala SMP 1 Pangandaran. Kalau Albar? Ibu di rumah mendidik anak, tidak kemana-mana mendidik anak. Guru ya, sebagai guru ya Pak ya? Iya, dan alhamdulillah tadi semua termasuk dari mulai unsur dari Kadis, dari semuanya, dari unsur PGRI. Kebetulan saya memang wakil ketua PGRI Kabupaten, udah takziah ke rumah, ada informasi dari anak saya, beberapa bahkan banyak sekali ke rumah. Saya syukur alhamdulillah kalau mereka ikut bela sungkawa mendoakan untuk istri saya. Mudah-mudahan Allah menerima. Amin. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.